Penelitian di masa depan ini, ya sekarang sudah karena COVID ini banyak naratif review. Ini satu hal juga yang menarik. Ini satu hal menarik juga yang memang baik untuk dibudayakan ya, dibudayakan di kampus-kampus ini. Bukan karena COVID aja, ini hanya karena masalah aja gitu ya. Sebab naratif review ini pun juga sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan juga di dalam pemahaman ilmu pengetahuan itu. Nah, tantangan-tantangan untuk skripsi, tesis, disertasi. Mari kita coba lihat keluar kita. Tidak hanya terjebak pada informasi yang ada di jurnal, tapi informasi yang bisa kita dapatkan di semesta ini. Informasi yang bisa kita dapatkan yang ada di masyarakat ini. Coba kita mencari inspirasi di sana. Kalau inspirasinya saja tidak berasal dari hilir, bagaimana riset-riset kita, produknya bisa dihilirisasi? Jadi hilirisasi itu bukan kemudian harus memaksakan. Itu yang kemudian kebijakan bahwa untuk pengabdian masyarakat harus melakukan riset, hasil risetnya itulah diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau inspirasi dari risetnya itu sendiri tidak dari masyarakat, bagaimana itu bisa menemukan masyarakat yang siap menerima? Tidak ada, gitu. Jadi nggak usah heran kalau hasil-hasil riset kemudian pada jadi artikel aja terus, kalau nggak jadi laporan-laporan yang mungkin juga nggak ada yang baca. Nah, jadi pada bangsanya gitu ya, jurnal-jurnal ilmiah ini yang memberikan manfaat juga bagi bangsa ini. Nggak usah harus Scopus. Orang Indonesia itu bisa bikin jurnal-jurnal setara Scopus gitu. Kenapa nggak bikin di sini, perbanyak di sini, lalu kemudian manfaatkannya untuk bangsa ini. Nah, di sini knowledge oriented. Jadi riset-riset itu berbasis kepakaran, gitu ya, berbasis kepakaran. Jadi tidak hanya melihat farmasi aja, engineering saja gitu. Kenapa Anda engineering dengan science? Kenapa tidak science dengan seni misalnya gitu? Kan banyak. Seperti farmasi misalnya dengan engineering gitu. Ini jarang. Kenapa? Ya karena tidak pernah berpikir bahwa kolaborasi itu sesuatu yang kemudian bersinergi dari sisi knowledge orientednya itu. Nah, di sini juga saya sarankan juga kenapa kita tidak mencari inspirasi itu dari luar kampus gitu ya. Dari kampus mungkin sudah lebih mudah lah, tapi cari dari luar kampus itu akan memberikan riset-riset terapan yang luar biasa besar. Dan itu ya kadang-kadang juga riset-riset dasar di situ. Nah, kalau bisa juga kita lihat di sini. Begitu kita terinspirasi dari persoalan-persoalan di masyarakat, masyarakat Indonesia ini mempunyai karakter yang pasti beda, persoalan yang beda dari masyarakat dari asing-asing sana. Akibatnya apa? Riset-riset yang dihasilkan oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia ini juga akan digandrungi oleh masyarakat luar karena mereka ingin tahu Indonesia seperti apa gitu, apa yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengikuti mereka, ya kita mengikuti jejak mereka, untuk mereka ya sudah, ini kan ada 2-3 step di belakang kita gitu, untuk apa kita baca-baca gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita menulis tentang bangsa ini, persoalan yang bangsa ini, lalu kita dapatkan solusinya, teknologinya, maka ini pasti akan menarik orang lain untuk mengetahui apa sih masalahnya, bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan demikian juga pengabdian pada masyarakat. Naikkan itu, dosen-dosen ini coba sering keluar gitu ya. Dosen-dosen yang keluar ini ternyata dalam banyak eh, situasi itu mereka lebih didolakan oleh mahasiswanya. Karena mereka cerita tidak hanya sekedar teori, theoretical knowledge gitu ya, tetapi juga empirical knowledge. Di mana empirical knowledge ini kemudian bisa disatukan dengan theoretical knowledge dan dia sering kali melakukan ini semua. Sehingga pada saat dia bicara di depan kelas itu, dia cerita tentang sesuatu yang menarik perhatian mahasiswa itu. Mahasiswa siapapun juga akan tertarik dengan hal-hal yang sifatnya faktual. Ini yang harus kita perhatikan. Sifat-sifatnya faktual itu adanya di luar kampus gitu. Ya. Sehingga tidak usah heran mahasiswa misalnya belanja martabak, sudah tinggal beli aja. Atau dia pakai Gojek aja, dia pesan dan sebagainya. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang belajar tentang satu yang namanya plastisitas. Tidak belajar dia. Tidak belajar tentang sesuatu yang namanya oksidasi. Sayang ini, sayang.
Nah, ini yang harus kita tingkatkan gitu. Demikian juga kebinekaan, kolaborasi dengan teman itu sudah wajib. Kolaborasi itu bukan kita dengan Pemda gitu ya. Kita dengan Pemda itu urusannya administrasi, tidak pernah urusan pada intelektualnya gitu. Urusan administrasi. Kita kalau kerjasama dengan mereka, ya silakan mereka ngurusi administrasinya. Urusan program dan intelektual di masyarakat itu ya harusnya dosen. Oleh karena itu pertanyaan juga, saya juga bertanya, ada teman juga menyatakan, Pak Dhani, kalau di negara ini, di negara itu yang setahu saya, dia tidak punya dinas itu. Jadi yang masuk turun ke masyarakat namanya petani, peternak, pekebun itu adalah dosen, gitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita cukup dengan penyuluh, apa jadinya penyuluh nanti? Penyuluh itu nanti lebih menjadi agen pemasaran dari toko-toko obat ini daripada dia memberikan pengetahuannya kepada petani. Entah sekarang bagaimana nasib penyuluh. Saya sendiri kalau ke kebun-kebun melihat itu tidak pernah ketemu dengan mereka. Nah, pengabdian ini harus dimaknai juga, dia tidak sekedar hanya berkontribusi pada masyarakat yang miskin. Yang menengah pun juga harus masuk, yang tinggi pun juga harus masuk, yang kaya ini. Itu selama iptek ini kita bawa dari kampus ke luar kampus itu adalah pengabdian pada masyarakat. Bahwa kemudian kliennya adalah masyarakat di desa, kemudian masyarakat di kota urban itu, kemudian ada masyarakat industri. Ini semua namanya pengabdian. Kecuali industri-industri ini kemudian secara formal dia menyampaikan persoalannya. Semakin kaya posisinya orang, dia akan mencari, dia sudah akan tahu dia harus mencari seorang profesional. Seorang profesional dengan pengetahuan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Pabrik farmasi, dia akan mencari orang dari misalnya teknik mesin misalnya. Dia akan cari orang-orang farmasi. Atau mencari orang sastra, ya nggak pasti. Dia akan cari orang-orang farmasi. Akan menyesuaikan dengan kepakaran yang dia perlukan. Masalahnya adalah dosen ini paling senang kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang banyak uang itu. Karena apa? Persoalannya sudah jelas, satu gitu, tunggal gitu ya. Sehingga orang misalnya material science farmasi, dia pasti akan cari saya, tidak akan cari orang lain. Tapi kalau yang datang orang desa, nggak usah satu bis, bertiga aja, itu sudah bikin pusing kita itu. Karena begitu banyak kompleks persoalan yang dia ungkapkan. Pak, tomat saya kok harganya 1.500. Kol saya itu sampai sekarang 3 bulan 700. Akhirnya saya kasih makan domba saja daripada dijual. Nggak ada yang mau. Nah, ini kan jauh lebih sukar kita menjawabnya gitu. Mungkin kita bisa beri saran begini begitu. Mereka itu maunya real action. Ya. Dan jangan lupa juga bahwa pergi ke masyarakat ini, kita akan berhadapan dengan manusia-manusia yang punya empirical knowledge. Dia tidak punya, hampir tidak punya theoretical knowledge. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan, yang mereka peroleh dari nenek moyangnya, itu hanya bisa dikerjakan, tapi tidak pernah bisa menjelaskan ini. Ini kelemahan. Dan ini bagus untuk dosen, karena dosen itu dia mencoba menguasai theoretical knowledge-nya. Sementara empirical di sini dia belum selesai belajar, empirical knowledge dia tidak tahu, apa yang lalu dia ajarkan kepada mahasiswa. Tapi kalau dia pergi ke masyarakat, maka dia berpeluang untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah given itu. Ini sudah pasti pengetahuan ini. Karena apa? Kalau tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh petani ini, dia tidak mau kerjain itu, nggak mau. Dan dia tahu, kalau datang dosen ke mereka, kumpulan mereka, mereka tahu ini dosen ini ya tahunya teori aja gitu loh. Nggak akan banyak menolong kami, pasti begitu mereka itu. Karena tahu, ya kita jarang sekali mau bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka, kita kenal empirical knowledge-nya. Mungkin pada saat itu kita tidak bisa menjawab dari sisi teorinya. Bawa ke kampus, pelajari di kampus, di buku-buku cari. Setelah ketemu, kita kembali lagi ke mereka. Kita jelaskan, kenapa kamu melakukan itu. Ya, begini loh penyebabnya, sehingga kamu bisa menyelesaikan itu, membunuh hama pada waktunya dengan tanaman ini, dengan begitu, dengan begini. Jadi
bangsa ini kemudian tidak hanya sekedar menggunakan intuisinya untuk membangun empirical knowledge itu, tapi juga membangun karakter intelektual dari masyarakat ini dengan theoretical knowledge yang kita bawa ke mereka. Perubahan cara berpikir, lalu kemudian membuat mereka membuat jadwal, mencatat ini semua. Lalu kemudian bagaimana mereka kemudian membuat strategi untuk tanam berikutnya dan sebagainya. Ini diperlukan mereka. Jadi yang diperlukan mereka bukan sekedar traktor begitu, alat-alat canggih di sawah-sawah ataupun di kebun-kebun, bukan begitu. Jadi menyandarkan mereka pada empirical knowledge-nya, ini yang membuat bangsa ini agak sukar maju. Karena mereka yang menguasai empirical knowledge itu, dia tidak bisa kemana-mana. Dia akan berhenti sampai situ. Oleh karena itu, jangan diajak maju, pasti tidak mau. Tapi buka dulu nalarnya, supaya dia memahami mengapa itu bisa terjadi. Nah inilah namanya kemudian istilah saya itu sebagai menyalakan nalar bangsa. Di mana kemudian yang punya empirical knowledge dia dapat teoretikalnya, kemudian yang teoretikal yang tidak punya empirik, dia temukan empiriknya. Nah manusia dengan dua knowledge ini sebetulnya yang diperlukan oleh kita semua. Kemudian juga untuk mengganti social mapping, mari kita gunakan territorial mapping. Ini sebuah peradaban, potret peradaban, bukan potret-potret yang sifatnya sosial, ekonomi, hanya seperti itu. Tetapi engineering yang ada, lalu karakter kawasan yang ada, kekayaan komoditas yang ada, ini juga harus direkam. Termasuk juga keluhan-keluhan dari kehidupan-kehidupan masyarakatnya itu. Nah, dengan demikian, ini masih belum selesai gitu. Kita harus juga melihat bahwa dampaknya apa nanti ini. Lalu keberlanjutannya seperti apa. Nah, terlalu banyak ya teman-teman di CSR yang punya dana-dana CSR itu tidak peduli pada aspek ini, impact dan sustainability. Yang penting mereka keluarkan uang banyak, mereka bisa ekspos kemana-mana, sudah membantu siapa-siapa, berapa banyaknya, lalu itu selesai semua gitu loh. Bahwa itu nanti berlanjut atau kemudian mati suri atau kemudian musnah begitu, tidak peduli. Yang penting dari sisi data nominal itu saya sudah membantu gitu. Nah ini yang harus difahami juga. Lalu juga pemahaman yang lainnya adalah bahwa dosen ini sebetulnya dalam pengabdian masyarakat itu tidak mencari uang, ya harusnya harus ikhlas dia. Kalau tidak ikhlas tidak akan dapat dia empirical knowledge itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? BUMN pemegang CSR ini kemudian melihat dosennya seperti sekumpulan orang yang akan mencari proyek-proyek mereka, yang akan mencoba mengais-ngais rezeki dari mereka gitu. Ini pemandangan ini yang sering saya jumpai gitu. Padahal saya sudah bilang ke salah satu pertemuan CSR dari BUMN besar lah di Indonesia. Mereka bertemu seluruh Indonesia di Bali waktu itu. Saya sudah sampaikan bahwa bangsa ini, pendidiknya itu kan guru dan dosen. Dosen yang tidak punya pengalaman untuk mempelajari, mengenali empirical knowledge itu, ini akan kurang gitu loh. Akan kurang lengkap dia kalau dia bicara di depan kelasnya itu. Akan kurang lengkap. Nah, oleh karena itu, sebetulnya peraturan pemerintah juga CSR ataupun PKBL dari BUMN ini harusnya bisa memaksa dosen-dosen atau tidak memaksa, memberikan peluang kepada dosen-dosen ini untuk mengerjakan itu, bertemu dia dengan masyarakatnya, bertemu dengan tantangan-tantangan intelektualnya. Nah, sekarang semua perguruan tinggi itu disoroti, Menara Gading. Sementara yang punya peluang ya untuk memaksa runtuhnya Menara Gading ini tidak melakukan sesuatu, ya malah kemudian memandang sekelompok dosen ini sebagai aventurir proyek gitu lah. Nah ini kan beda sudah. Bahwa gagal itu ya sudah, itu akan terjadi, gagal itu akan terjadi. Tetapi semakin banyak peluang dosen-dosen, ya entah karena peraturan dari pemerintah, scoring sistemnya sudah diubah, kemudian peluangnya dia untuk pergi keluar kampusnya juga diberi
peluang yang sama dengan kalau dia bisa melakukan penelitian atau pendidikan pengajaran dan sebagainya. Maka dosen-dosen ini yang berkesempatan dia bertemu dengan persoalan-persoalan di luar itu, ini akan membawa kembali empirical knowledge-nya ke kampus, dia pelajari, maka dia akan menjadi sesuatu. Jadi artinya adalah, saya sudah sampaikan, secara tidak langsung, bapak-bapak ini, ya, yang memberi peluang kami untuk bisa bertemu dengan masyarakat, membangun kehidupan bersama masyarakat, itu secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja akademik dari perguruan tinggi. Nah, ini yang harus dilihat. Jangan kemudian berapa uang yang kemudian habis untuk dosen-dosen ini, jangan lihat begitu. Ini loh. Jadi manfaat sosialnya itu yang harus dilihat, gitu ya. Dan juga masalah persoalan-persoalan intelektualnya ini. Kalau semua atau sebagian besar dari CSR atau PKBR itu menganggap dosen-dosen ini sebagai vendor, sebagai kontraktor, ya sudah, nggak usah bicara dengan dosen aja gitu loh. Dosen itu memerlukan, bukan untuk kehidupan, dia sudah punya gaji kok, tetapi dia juga harus diberi biaya untuk pergi kemana-mana, itu kan harus ada biayanya. Ya, perlakukan mereka sebagai dosen yang baik. Ya, nginepnya itu jangan di losmen-losmen, di tenda-tenda, makannya jangan sampai di warung-warung begitu, tetapi diberilah fasilitas itu, dibiayailah mereka dengan baik, dimanusiakan. Sebab begitu dosen-dosen ini dimanusiakan, ya pasti mereka akan berbuat atau melakukan sesuatu sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kerugiannya. Toh dana CSR, dana PKPL kan uangnya rakyat juga gitu loh. Kalau kita berikan kepada dosen untuk membuat dosen menjadi semakin matang, semakin dewasa dia, maka keuntungannya juga untuk bangsa ini. Ya kan, pendidikan itu menjadi menaik gitu. Jangan kemudian BUMN ini kemudian berpikir bahwa CSR untuk membangun aula, CSR membangun lab itu kemudian meningkatkan nilai atau meningkatkan kadar intelektual dari kampusnya itu. Enggak, itu akan tenggelam aja, akan tenggelam dalam investasi kampus yang sudah ada sebelumnya gitu. Tetapi kalau kemudian dosen-dosen ini dibiayai untuk membangun kawasan-kawasan tertentu lah yang bermanfaat untuk masyarakat, maka dosen pergi ke sana, dia dapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik itu dan juga menantang intelektualnya, dia bawa kembali ke kampus, dia pasti akan pelajari itu. Lalu kemudian mitra-mitranya di lapangan ini itu akan menjadi mungkin mitra sejatinya dia gitu. Dimana kemudian setiap kali peningkatan ataupun ada karya-karya baru mereka yang terkait kepada kawasan-kawasan itu bisa diserahkan ke mereka lagi. Dengan demikian kadar intelektual dari masyarakat sendiri perlahan-lahan juga ikut naik. Gitu. Nah, ini yang jarang sekali terpikirkan oleh teman-teman yang megang dana CSR itu. Berikutnya kita lihat bahwa dari pendapat saya semua tadi itu, kalau pengabdian pada masyarakat ini ya didorong pada posisi yang paling strategis dari 3 dharma ini, dia akan segera mengubah wajah kurikulum-kurikulum di kampus-kampus itu, kemudian juga mengubah orientasi dari riset-riset di perguruan tinggi, sekaligus juga mengubah kualitas dari pendidikan pengajaran. Yang tadinya hanya mampu mengajak mahasiswanya itu untuk berbahasa visual, itu berubah menjadi berbahasa nalar. Nah, bangsa yang berbahasa nalar ini, insya Allah dia akan bisa memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah di sekelilingnya ini, dan kemudian ini juga bermakna bagi tidak kehidupannya dia sendiri, tetapi untuk mahasiswanya dan juga untuk masyarakatnya. Dengan demikian, insya Allah kalau pengabdian pada masyarakat ini sudah dihargai dan diposisikan pada harkatnya yang sebenarnya di antara 3 dharma ini, insya Allah masyarakat kita, bangsa kita yang tadinya sedih melihat kok perguruan tinggi nggak ada yang mau ngopeni mereka. Nah, kemudian kesadaran-kesadaran yang baru yang bisa dihasilkan dari pengabdian masyarakat yang diberikan nilai diberi nilai dan juga diberi harkat yang lebih tinggi lagi,
ini akan mengubah dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Mendapatkan doa dari orang yang menderita itu jauh lebih penting daripada mendapatkan uang dari kegiatan-kegiatan eh, yang kemudian jauh dari doa. Oleh karena itulah, apapun yang dilakukan, baik pendidikan pengajaran, baik penelitian, baik pengabdian masyarakat, ini lakukanlah dengan baik. Ya, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, sehingga semua hal yang kita lakukan itu didoakan oleh bangsa ini secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.